Halo, selamat pagi sahabat musang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Baik, perkenalkan, ini musang saya namanya Coco. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya merawat Coco. Sedikit cerita, Coco saya adopsi pada umur kurang lebih 1 bulan lebih lah. Banyak sekali cerita pengalaman pada saat merawat Coco. Dari dia belum bisa makan, tiap hari dia hanya makan bubur sun didot, sampai sekarang, sampai mandiri dan sampai sekarang. Pada saat merawat si Coco ini kami menemukan banyak sekali kendala, dan akhirnya saya sharing kepada teman-teman dan akhirnya sahabat-sahabatku cinta musang dimanapun Anda berada, terima kasih atas masukannya, dan akhirnya kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan. Baik, pada saat Coco umur kurang lebih 3 bulanan, pada saat Coco umur 3 bulan ada salah satu kendala. Yang pertama, pada saat di pagi hari kami syok karena menemukan Coco dalam keadaan lemas dan dia jalannya itu gemetaran, dan akhirnya kami putuskan untuk mencari solusi, dan akhirnya kita pergi ke salah satu dokter hewan, klinik hewan di dekat rumah kami. Dokter hewan tersebut mengatakan musang kami mengalami keadaan tremor. Kenapa kok bisa tremor? Tremor itu adalah penyakit syaraf, bisa diakibatkan dehidrasi atau pada saat kita bermain dengan musang tersebut tidak sengaja terjatuh dan terbentur salah satu benda atau terpelanting, terbentur ke tanah. Dan akhirnya si Coco dirawat selama 1 minggu, diberi asupan vitamin, dan kami dampingi dengan madu dan vitamin-vitamin yang dari dokter, dan kasih makan yang vitaminnya kami anggap lebih, contohnya ikan, ayam di blender, kami campurkan di bubur sunnya, dan akhirnya dalam waktu 1 minggu Coco sembuh. Dan kami senang sekali karena Coco kembali aktif, dan tremor yang dialami si Coco sembuh dengan sempurna. Nah, ketika Coco sudah sembuh, nah ini Coco ini karakternya petakilan, nggak bisa diam. Nah, pada saat kendala pertama Coco itu tremor tadi sudah sembuh, ada lagi kendala yang lain, yaitu kaki Coco itu berdarah, dan ternyata kukunya yang kaki sebelah kiri itu hilang 2 di kelingking dan jari manisnya. Sampai sekarang kukunya belum tumbuh nih. Kami bingung karena darahnya itu banyak sekali, dan akhirnya kami mengambil penanganan dengan mengompres pakai air es dulu. Dan akhirnya setelah darah itu sudah tidak mengucur lagi, kami carikan obat yang tidak beracun ketika dijilati si Coco. Dan akhirnya kami ke apotek, dan akhirnya kami putuskan dengan obat yang biasa dipakai oleh manusia, yaitu betadine.
setiap pagi kami bersihkan pakai cairan infus dan kami kasih betadine. Cukup lama untuk sembuh karena musang biasanya ketika sakit pasti dia cenderung menggigiti luka tersebut, dan akhirnya ketika kering sobek lagi, kering sobek lagi. Waktu sembuh pada masa kuku copot itu kurang lebih 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih. Akhirnya luka di kaki Coco itu sembuh total, hampir 3 bulanan kalau nggak salah ya. Itu problem yang kedua, dan akhirnya si Coco sembuh dan kembali sehat, dan kuku juga sudah mulai numbuh kembali. Jangan salah, ketika musang copot kukunya itu bisa tumbuh lagi. Nah, saya akan bercerita problem yang ketiga. Ini karakternya petakilan seperti ini. Emang karakter musang itu kalau baby masih anak-anak seperti ini sekarang kurang lebih 4 bulanan lah, itu aktif sekali. Entah pagi, entah sore, entah malam, dia aktif sekali kalau diajak main. Ya namanya anak-anak, nggak bisa diem. Dengan karakter petakilan ini kita harus ekstra hati-hati, karena pengalaman saya dengan musang ya ekstra aktif ini, kemarin juga sempat terkilir kakinya yang kiri lagi. Selama 1 minggu dia pincang. Bagaimana penanganannya? Penanganannya saya tidak kasih apa-apa, saya hanya pegang saja. Saya pastiin kakinya tidak patah tulang, dan ternyata cuma terkilir saja. Dan akhirnya Coco saya istirahatkan di kandang kurang lebih 1 minggu, dan akhirnya Coco bisa sembuh sendiri, asalkan jangan diajak main dulu. Sakit kan, kalau dalam keadaan kaki sakit terus diajak main kan pasti sembuhnya juga nggak cepat, akan mengganggu dalam proses penyembuhannya. Nah, nih kalau diajak main pasti dia bercanda. Jangan salah ya teman-teman, musang bercandanya ya seperti ini, gigit-gigit dan lain sebagainya. Nah, ketika gigit segini, tangan sahabat musang jangan ditarik. Nanti ketika ditarik itu akan berdarah. Ketika waktu bercanda itu tangan kawan-kawan atau sahabatku semua itu diem saja, itu pasti aman lah. Ketika kaget ditarik, musang akan semakin menggigit kencang dan mungkin bisa mengoyak. Nah, tuh. Baik, terima kasih sahabat musang. Itu dulu sedikit sharing dari saya. Bila mana ada salah, mohon maaf. Salam lestari untuk musang. Mari kita jaga populasi di alam. Jangan membunuh sembarangan, dan kita ketika kita mengadopsi atau memelihara musang, peliharalah dengan baik dan benar. Jangan menyiksa, dan sebisa mungkin kita rawat dengan senang. Dan ketika musang tersebut kita rawat dengan lembut, dengan cinta kasih, walaupun karakter musang itu ya seperti ini, sejinak-jinak musang pasti bercandanya gigit-gigit seperti ini, tidak bisa. Musang suruh diam kayak boneka itu tidak bisa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.